Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Admin ucapin banyak terima kasih ya buat teman-teman yang udah nyaksiin video kemarin. Yuk kita lanjut aja ke bagian berikutnya. Karya dari Mahadev atau dari Deva. Hantu Dewi meneror lagi. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, mari kita berdoa dulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Oke, kita masuk ke ceritanya. Mewaktirai gelap. Pagi itu, meski langit masih tampak gelap dan hujan rintik-rintik pun masih terus membasahi desa Mendasari, namun di rumah keluarga Pak Hendarto tampak banyak sekali warga yang berkumpul di sana. Mereka turut berduka cita atas kematian Nela Aryana, anak pertama keluarga Pak Hendarto yang meninggal semalam karena kecelakaan. Pihak kepolisian pun ada yang berjaga-jaga. Ketegangan sangat bisa dirasakan di wajah-wajah penduduknya. Sebagian penduduk lagi berkumpul di daerah pemakaman desa. Selain mereka mempersiapkan lubang kubur untuk jenazah Nela, saat itu juga banyak masyarakat yang melihat pemeriksaan dua mayat yang ditemukan di area pemakaman, yang jasadnya ditemukan warga saat hendak menggali lubang kubur untuk Nela. Beberapa tim dokter tengah memeriksa mayat tersebut, yang seorang mati dengan jantung seperti bekas tikaman benda tajam, sedang mayat satunya sulit dikenali karena tubuhnya sudah hangus terbakar. Sementara di tangannya terdapat sebilah keris yang tengah dipegang. Dugaan sementara polisi, dua orang itu sebelumnya saling baku hantam, yang seorang tewas karena tikaman keris, sedangkan yang satunya lagi tewas karena tersambar petir. Kalaupun tak ditemukan noda darah di keris, diduga sudah terhapus oleh guyuran hujan deras semalam. Tidak jauh dari penemuan jasad dua orang itu, berdiri tiga orang pemuda yang turut pula menyaksikan kejadian itu. Mereka adalah Bagus, Rusdi, dan Prastio. Bagus memperhatikan dua orang polisi yang tengah berbincang. Di tangan salah seorang polisi memegang sebuah kantung plastik berisi keris. Tak lama kemudian, keris terbungkus plastik itu dimasukkan dalam sebuah tas besar bersama bukti-bukti lain yang ditemukan kepolisian di TKP. Bagus seperti merapalkan sesuatu. Tak lama ia menoleh pada Rusdi dan Prastio. "Mulih yuk, ke ono opo-opo mana neng kene?" "Lah opo kon mau Gus?" tanya Rusdi. Setelah jarak mereka agak jauh dari area pemakaman, dengan entengnya Bagus menjawab, "Aku njupuk keris yang mau didaleni polisi nang jero tase." "Asu, goblok kon Gus, kan kayak barang bukti kepolisian," sentak Rusdi. Prastio tak kalah kaget bercampur bingung. Bagaimana mungkin Bagus punya ilmu memindahkan benda seperti itu? "Aku hanya menolong bapak polisi agar tidak celaka." "Celaka bagaimana Gus?" tanya Rusdi penasaran. "Sudahlah, nanti ku ceritakan semuanya di rumah Prastio," jawab Bagus mengakhiri kata-katanya. Sesampainya Bagus, Rusdi, dan Prastio di rumah, di sana tampak juga adiknya Prastio tengah berbincang-bincang dengan Atika. "Mas Pras wes bali to, ditonggoni loh, ket mau karo Atika," kata Rina. "Atika? Ada perlu sama Mas?" tanya Prastio pada Atika. Atika menggeleng. "Enggak Mas, kamu ini Rin, bercanda aja." "Oh ya, kenalkan Gus, Rus, ini Atika, teman sekolah adikku." Rusdi menjabat tangan Atika. "Rusdi Afrianto, saya temannya Prastio." Atika tersenyum pada Rusdi. Lalu giliran Bagus yang melurkan tangannya. "Adikmu cantik dan lucu ya, aku turut berduka cita. Oh ya, namaku Bagus, Bagus Wicaksana." "Atika Pratiwi." Gadis itu membalas jabatan tangan Bagus dan menyebutkan namanya. Atika tak merasa terkejut mendengar kata-kata Bagus. Ia malah menyindir balik.
Pulau Jawa emang banyak memunculkan orang-orang sakti seperti jenengan, Mas. Tapi bagaimanapun di sini jenengan pendatang, mohon berhati-hati saja. Jenengan adalah kata lain dari panjenengan yang artinya adalah kamu, lebih harus dibanding kata sampean atau kowe. Biasanya digunakan untuk panggilan pada orang yang lebih tua dan dihormati. Atika lalu ditarik Rina ke kamarnya. Di ruang tamu itu kini hanya tinggal mereka bertiga. Gus, aku tahu. Sejak kedatangan kita ke sini, kamu sudah mencium banyak hal yang tidak beres. Dan selama di sini, kamu juga pastinya sudah melihat banyak hal. Wes talah, jangan pakai rahasia-rahasia segala. Aku dan Pras mau tahu, ada apa sebenarnya yang terjadi di sini? Kata Rusdi, matanya tajam menatap Bagus. Bagus mengambil sebatang rokok dari kotak rokok yang disodorkan Rusdi, menyalakannya, dan membuskan asapnya. Pandangannya seperti tengah menerawang. Ia pun memulai bercerita. Kamu ingat terus, sewaktu kita turun dari angkot dan mendengarkan cerita 3 orang di warung makan itu? Saat itu, kupikir desa ini tengah diteror oleh hantu berwujud kuntilanak biasa yang kemunculannya tidak lama setelah, kematian tunanganmu Pras, Dewi Anggra ini. Lalu ada desas-desus yang kudengar bahwa Dewi arwahnya gentayangan. Menurutku itu tidak sepenuhnya salah. Bukankah kamu pernah cerita juga Pras, kalau subuh setelah aku telepon kamu malam itu tuh, kamu didatangi tunanganmu itu? Prastya mengangguk, membenarkan perkataan temannya itu. Masalahnya adalah, wujud Dewi itu tidak sepenuhnya wujud Dewi. Ada wujud jin jahat. Jin jahat lain berwujud kuntilanak tua yang menyatu dalam wujud Dewi. Ini tidak bisa dibiarkan, karena akan menjadi fitnah buat almarhumah Dewi. Terlebih beberapa orang ku dengar mati dengan tidak wajar. Di antaranya 2 orang preman pasar ini. Kuat dugaanku, ia memang terkait erat dengan kematian Dewi. Bahkan bukan mustahil merekalah 2 pelaku pembunuhan terhadap Dewi. Aku tak berani memastikan ini Rus, karena kalau ini jelas tugas kepolisianlah yang harus mengungkapkannya. Wujud kuntilanak tua inilah yang masih menjadi misteri bagiku. Karena tidak mungkin jin jahat itu mewujud dan menyatu dengan Dewi kalau tidak ada yang mewujudkannya. Pasti ada seseorang penganut ilmu hitam tingkat tinggi. Karena aku sudah berusaha untuk menembusnya, namun selalu gagal. Selanjutnya, kalian ingat kan kejadian subuh itu? Saat aku diserang jin raksasa yang membawa tongkat, lebih tepatnya tombak, dan jin-jin itu tidak sendiri, melainkan kulihat ada puluhan dan mengelilingi rumah Pak Hendarto. Menjaga dari apa? Apalagi kalau bukan teror kuntilanak tua tersebut. Dan itu artinya lagi bahwa salah satu orang yang tinggal di sana juga terkait dengan pembunuhan Dewi. Ini baru analisaku, biar nanti kepolisian yang menilai lebih akurat. Terakhir, saat kita di pemakaman tadi, ada 2 mayat di sana. Yang satu tertikam di jantungnya, sedang satunya lagi gosong. Menurutku, mereka bukan 2 orang yang sedang bertarung, lalu sama-sama mati. Kalau iya, ngapain juga mereka memilih kuburan di malam hari? Apalagi dengan kondisi hujan lebat semalam. Mereka berdua justru bersekutu untuk melawan sesuatu yang akhirnya bisa mengalahkan mereka. Sesuatu itu adalah kuntilanak tua. Prastya menyela. Benar Pras. Oh iya, semalam juga ternyata ada kejadian lain kan? Yaitu salah seorang keluarga Pak Hendarto yang mati karena korban tabrak lari. Kamu ingat terus gadis yang kemarin sore itu lewat dan siapa? Kamu ingat terus gadis yang kemarin sore itu lewat dan disapa oleh Pras yang katanya mau ke kota itu? Iya, aku ingat sekarang. Terus? Nah, kalau ini aku tak bisa memastikan. Kemungkinannya ada 2 sih. Pertama, murni kecelakaan. Karena kondisi hujan lebat bisa jadi itu penyebabnya. Tetapi kemungkinan kedua adalah ia mati dibunuh kuntilanak itu karena ia keluar rumah. Kalau ia semalam tetap berada di rumah, maka ia mungkin akan aman-aman saja. Bukankah rumahnya tengah dalam penjagaan puluhan jin? Kalau begitu, putrinya Pak Hendarto itu juga ada kaitannya dengan Dewi? Tanya Rusdi. Prastya hanya mendengarkan analisa Bagus sambil berpikir keras.
Menurutku bukan dia sebenarnya diincar sebagai target utama, tapi secara tidak langsung ia pun terkait juga. Nah, kembali pada dua mayat itu. Besar kemungkinan mereka berdua adalah dua orang sakti yang dibayar keluarga Pak Hendarto untuk memusnahkan kuntilanak tua tersebut. Walau akhirnya kalah. Jin-jin yang kuliah di rumah Pak Hendarto adalah kiriman salah satu dari mereka. Jadi itu saja sih yang ku tahu sejauh ini. Lantas, apakah ini semua sudah berakhir? Tanya Rusdi. Belum, Rus. Ku dengar preman itu punya satu orang teman lagi. Kalau perkiraanku tidak meleset, akan ada dua orang lagi yang menjadi targetnya. Pertama, anggota keluarga Pak Hendarto selain gadis itu, dan yang kedua, satu lagi teman dari dua preman yang telah lebih dulu mati. Nela, putri Pak Hendarto itu punya seorang adik laki-laki yang bernama Agung Bagaskara. Apa ya dia terlibat juga dalam pembunuhan Dewi? Tanya Prastio. Mungkin iya, karena target utama bukan Nela. Kalau ia target utama, tak mungkin bapaknya mengizinkan Nela pergi ke kota sore itu untuk menginap dalam keadaan tubuh kosong tanpa penjagaan, sedang rumahnya sendiri full dijaga puluhan jin, kata Bagus. Ya juga sih Gus, kurasa Agung ini memang terlibat, kata Rusdi. Bisa jadi Gus, karena selama ini yang ku tahu Agung memang bergaul dan dekat dengan ketiga orang itu, terang Prastio. Kalau begitu berarti semuanya jelas. Artinya masih ada dua lagi yang akan menjadi korbannya, kata Bagus. Ia kembali mengambil sebatang rokok milik Rusdi. Terus, soal keris itu kan barang bukti, Gus. Polisi itu bisa celaka. Keris itu bukan keris biasa, butuh perawatan khusus. Rumit ini, Rus. Aku gak habis pikir kenapa keris itu bisa berada di Lampung ini, padahal dua keris lainnya ada padaku. Keris yang mana, Gus? Tanya Rusdi. Keris Kiai Anggoro Kasih dan keris Kiai Halimunan, terang Bagus pada Rusdi. Aku gak habis pikir kamu bisa mengambil dari polisi itu dari jarak jauh. Memangnya ada ilmu seperti itu? Tanya Prastio. Mungkin ada, Pras, tapi aku gak punya ilmu seperti itu. Aku hanya berdialog dengan penunggu kerisnya dan mengatakan kalau dua saudaranya ada padaku. Kalau ia mau bertemu saudaranya, ya silakan ikut aku. Aku sendiri tadinya tak yakin keris itu mau ikut, tapi nyatanya mau juga. Terus kerisnya mana sekarang? Aku mau lihat, kata Rusdi penasaran, ingin membuktikan kebenaran ucapan sahabatnya. Di kamar, di dalam tas. Lah, kan kita sejak sampai tadi belum masuk kamar, tapi langsung duduk di sini. Rusdi bingung. Keris itu sendiri yang masuk ke dalam tasku, goblok. Prastio tertawa. Kalian ini ya dari dulu gak pernah berubah. Dua sahabat yang sering berantem, saling caci, tapi kemana-mana selalu berdua. Ya ngene arek Surabaya, Pras. Kalau sudah akrab, terkadang batasan itu mulai sama. Saling caci, yang kata orang lain terdengar kasar, itu justru bagian dari keakraban. Bukan begitu, Cok. Kata-kata Bagus yang terakhir tadi diarahkan pada Rusdi. Asu, sungguh Rusdi yang disambut dengan tawa lepas Prastio dan Bagus. Keris Kiai Pancasona. Siang itu juga Nela dimakamkan. Sementara lokasi tempat ditemukannya dua jasad sudah diberi pita kuning atau crossline oleh kepolisian. Suasana TKP masih dipenuhi penduduk untuk melihat tim kepolisian yang masih mencari petunjuk di sekitar lokasi. Hingga saat Nela dimakamkan, orang-orang yang hadir dan ikut mendoakan jauh lebih banyak dibandingkan saat penguburan jenazah Dewi Anggraini. Seorang polisi mulai berbicara. Assalamualaikum, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian. Saya, atas nama kepolisian yang menangani kasus terbunuhnya Dewi Anggraini, putri dari Bapak Purnomo, mengucapkan turut berduka cita atas wafatnya Nela Ariana binti Hendarto yang meninggal semalam karena kecelakaan. Adapun pelaku pembunuhan Dewi Anggraini sudah menemui titik terang dan kami sudah menetapkan 4 orang pelaku. 2 di antaranya sudah meninggal, yaitu Ilung dan Yondi.
sementara satu orang kawannya yang bernama Johan saat ini berstatus buron. Yang keempat, kami belum memiliki identitasnya. Maka bagi saudara-saudara yang memiliki informasi terkait keberadaan buronan Johan atau tersangka yang satunya lagi, bisa segera menghubungi RT setempat dan nantinya akan langsung diteruskan ke kantor kepala desa Medasari. Di sana ada beberapa anggota polisi yang ditugaskan. Kami mohon kerjasamanya agar desa Medasari ini dapat kembali aman dan penduduknya bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Demikian pengumuman dari kami. Selanjutnya, kami serahkan acara penguburan jenazah Nela Ariana ini kembali kepada Bapak Ustadz Mukhlis. Silakan, Pak. Ustadz Mukhlis kemudian mulai membacakan talqin mayit, berdoa yang diamini semua yang hadir dan menyampaikan kata-kata penutup seperti yang disampaikan waktu penguburan jenazah Dewi. Pras, coba kamu lihat pohon kamboja agak jauh di sebelah kanan itu. Suara Bagus nyaris berbisik. Astagfirullah. Prastio tampak kaget bukan main. Di sana ia melihat Dewi yang tengah menatap mereka. Sudah Pras, biarkan saja. Jangan kamu kejar. Bagus menahan tangan Prastio yang hampir saja bergerak untuk mengejar sosok Dewi. Mending kita ke rumah Ustadz Mukhlis usai pemakaman ini. Tadi beliau yang memintaku ke rumahnya, kata Bagus. Acara penguburan siang itu berlangsung dengan hikmat dan lancar. Prastio, Rusdi, dan Bagus duduk berhadapan dengan Ustadz Mukhlis. Ustadz muda lulusan Al-Azhar, Kairo, Mesir, yang keluarganya memang asli penduduk desa Medasari. Seorang wanita memakai hijab dan cadar keluar dari dalam rumah menuju teras tempat mereka duduk. Ia membawa 4 gelas kopi dan sepiring gorengan. Perkenalkan, ini istri saya, Nurul Mutmainah. Bojoku iki asli wong Jawa Timur loh. Bapake kayak gede. Kang Mas iki ojo kegedean omongan lah. Isin Mas, kata perempuan itu, menyatukan kedua telapak tangannya di depan dada dan sedikit menjurah hormat pada Prastio, Bagus, dan Rusdi. Kemudian Ustadz Mukhlis memperkenalkan mereka pada istrinya. Kalau ini Aryo Prastio, putranya Bapak Suwarno. Sedang mereka berdua ini teman-teman Prastio, Bagus Wicaksana dan Rusdi Afrianto. Mereka berdua arek Surabaya. Ketiganya ini lulusan pondok pesantren terkenal di Jawa Timur. Sekali lagi Nurul Mutmainah menyatukan kedua telapak tangannya di depan dada sebagai pengganti jabatan tangan, lalu bergegas masuk. Sampean gak gawe pondok ae neng kene Mas? Tanya Rusdi pada Ustadz Mukhlis. Tidak Mas Rusdi, di sini sudah ada pondok pesantren juga. Saya memilih membuka pengajian kecil-kecilan saja sambil melanjutkan menggarap sawah warisan Bapak, jawab Ustadz Mukhlis. Rusdi hanya manggut-manggut saja. Jadi, kira-kira ada apa ya Mas saya diundang kemari? Tanya Bagus. Oh itu, ya sebentar ya. Ustadz Mukhlis masuk ke dalam dan tak lama keluar kembali membawa sesuatu yang terbungkus kain putih. Perlahan, ia membuka bungkusan itu dan langsung membuat Bagus terlonjak kaget. Keris Kiai Pancasona, teriak Bagus akan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Wah, ternyata benar. Sampean emang berjodoh dengan keris ini Mas Bagus. Begini ceritanya. Beberapa hari ini saya bermimpi bertemu dengan seorang kiai berjubah putih dengan sorban yang juga berwarna putih. Ia selalu mengingatkan kalau nanti datang seorang pemuda ke desa Medasari ini bernama Bagus Wicaksono, maka saya diminta menyerahkan keris peninggalan bapak ini kepada sampean. Jancok Ros, itu keris pertama dari 9 keris pusaka yang dibuat oleh Empu Rogonoto, murid dari muridnya Sunan. Belum lagi Bagus menyelesaikan kata-katanya, Rusdi lebih memukul kepala Bagus. Kaget, Bung Joko alakmu goblok. Biarpun Pak Ustadz Mukhlis ini muda, tapi beliau ini kiai. Asu kon. Ustadz Mukhlis tertawa melihat tingkah mereka. Ia tidak marah. Gak apa-apa Mas, saya juga pernah lama di Jawa Timur, jadi udah biasa kok. Maafkan teman saya yang goblok ini, Mas Ustadz. Ustadz Mukhlis masih senyum-senyum lalu berkata, sebenarnya banyak yang datang kemari dan ingin membeli keris ini. Wah, harganya fantastis loh, miliaran.
Tapi saya ingat pesan terakhir Bapak agar tidak menjual keris ini kepada siapapun dan dengan harga berapapun, karena ini keris turun-temurun. Boleh diberikan secara cuma-cuma kalau memang sudah ditemukan yang berjodoh dengannya. Dan alhamdulillah, ternyata yang berjodoh malah jauh-jauh datang sendiri dari Surabaya kemari. Ini beneran Mas? Sampean ikhlas memberikan keris Kiai Pancasona itu pada saya cuma-cuma? Tanya Bagus masih tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Iya, saya ikhlas. Lagi pula sejujurnya, saya kurang suka dengan segala yang berbau klinik. Bagi saya keris ya keris saja, sebuah karya seni, peninggalan para pendahulu yang sudah sepatutnya dilestarikan. Saya ingin hidup biasa-biasa saja, menjadi hamba Allah yang memurnikan segala amal ibadahnya lillah, semata karena Allah, tanpa harus dilabeli hal-hal yang berbau klinik. Namun, saya tidak mengatakan bahwa percaya pada keris dan hal-hal sejenis adalah syirik, tidak. Karena syirik tidak hanya seseorang bukan terletak pada apa yang terlihat, tetapi pada apa yang terbersit dan diyakini di sini. Kata Ustadz Muklis seraya menempelkan jari telunjuknya ke dada. Masya Allah, dalam sekali makna kata-kata sampean Mas, kata Prastio. Ustadz Muklis tertawa, lantas mempersilahkan tamu-tamunya menikmati apa yang telah dihidangkan oleh istrinya. Pertarungan terakhir. 7 hari sudah sejak ditemukannya mayat Dewi Anggraini oleh Badri dan Barjo. Kejadian demi kejadian mengerikan di desa Medasari semakin hari semakin menjadi. Dan terakhir saat ditemukan 2 mayat di area pemakaman, nuansa kengeriannya masih bisa dirasakan. Sejak pagi hingga menjelang sore hari, sedikit sekali masyarakat yang keluar rumah untuk beraktivitas. Sampai memasuki malam suasana semakin mencekam. Malam itu yang sedianya menjadi malam tahlil ke-7 almarhumah Dewi yang biasanya dihadiri puluhan warga, kini hanya berkisar belasan saja yang datang, termasuk Prastio, Rusdi, dan Bagus yang memang dari ba'da maghrib sudah berada di kediaman Bapak Purnomo. Acara tahlil malam itu yang mana biasanya dipimpin oleh Ustadz Muklis, kali ini Prastio yang menggantikan, karena Ustadz Muklis bertugas memimpin tahlilan malam pertama di rumah keluarga Pak Hendarto, yang waktunya juga berbarengan dengan tahlilan malam ke-7 di rumah Pak Purnomo. Waktunya sama-sama ba'da isya. Acara tahlil malam itu berlangsung lancar. Usai doa diadakan ceramah agama yang disampaikan oleh Rusdi Afrianto. Sekitar pukul 10 acara tahlilan pun usai. Dewo, kami pamit ya. Ngomong-ngomong, bapakmu kemana? Tanya Prastio yang saat itu sudah berdiri bersama Bagus dan Rusdi bersiap untuk pulang. Bapak sedang ke desa sebelah, ada urusan penting katanya, sejak siang tadi, kata Sadewo. Gak ngopi-ngopi dulu Mas Pras? Tanya Dewi. Gak Vi, makasih, kami langsung saja. Ketiga pemuda itu lantas berjalan menuju rumah Prastio. Belum jauh mereka berjalan menjauh dari rumah keluarga Pak Purnomo. Tiba-tiba mereka melihat seseorang berlari di depan mereka menuju area persawahan. Loh, itu kan Agung. Ngapain malam-malam begini berlari ke area sawah? Kencang betul larinya, seperti sedang dikejar setan saja, kata Prastio. Memang Pras, dia sedang dikejar setan. Dugaanku tak meleset. Anak itu ternyata salah satu yang juga terlibat pembunuhan Dewi, kata Bagus. Apa? Tanya Rusdi dan Prastio dengan berteriak penuh ekspresi terkejut. Kagetnya tunda dulu, ayo kita susul dia sebelum terlambat. Usai berkata, Bagus langsung berlari ke area pesawahan mengejar Agung. Rusdi dan Prastio menyusul di belakang. Sesampainya di pesawahan, mereka bertiga melihat Agung yang sudah terduduk di tanah itu, tengah mengiba-iba memohon ampun pada sosok bergaun putih yang melayang di hadapannya. Hai kuntilanak, hentikan perbuatan teror kejimu di desa ini. Sudah banyak yang menjadi korbanmu, teriak Bagus pada sosok itu. Sosok itu berbalik menatap Bagus dengan kedua matanya yang bolong mengerikan itu. Bocah bau kencur, jangan campur urusanku. Keparat ini harus mati untuk menebus dosa-dosanya. Maafkan saja anak itu, kan sudah minta maaf, kata Bagus. Ia bersiap menghadapi kuntilanak itu. Lancang mulutmu orang asing. Sosok hantu itu dengan cepat berbalik dan menyerang Bagus. Bagus yang memang sudah siap dengan serangan mendadak itu mampu mengelaknya. Dan pertarungan sengit tak bisa dihindari
Keributan di pesawan itu telah membuat beberapa warga yang ada di sekitarnya keluar untuk melihat. Dan mereka menyaksikan pertarungan Bagus dengan kuntilanak itu dengan pandangan ngeri. Hingga Bagus terdesak dan terpental jatuh. Pada saat detik-detik yang mencekam itu, Bagus mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya. Tak lain adalah keris Kiai Serajiwo. Sebilah keris yang awalnya juga digunakan oleh almarhum Kang Sukir saat bertarung dengan hantu itu. Segalanya berlangsung begitu cepat. Keris itu sudah menancap di jantung sang kuntilanak yang menjerit keras, menahankan rasa sakit yang bukan buatan. "Dewi!" teriak Prastio. "Dia bukan Dewi, Pras. Lihat itu," tunjuk Bagus. Bayangan tubuh hantu Dewi seperti terbelah. Satu sosok lain keluar dari tubuhnya. Tetapi sosok itu yang tidak lain adalah kuntilanak tua yang selama ini mengendalikan sosok Dewi itu perlahan berubah menjadi kepulan asap putih, membumbung ke udara, dan akhirnya sirna tanpa bekas. "Keparat, berani sekali kamu menggagalkan semua rencanaku." Tahu-tahu muncul Pak Purnomo di antara kerumunan orang yang sedang berdiri di sana. Beberapa petugas polisi yang memang bertugas hari itu di kantor Desa Medasari juga ada. "Pak Purnomo!" Bagus kaget. Rusdi pun ikutan kaget. Yang paling tak menyangka akan kehadiran Pak Purnomo itu adalah Prastio. "Ya, akulah yang memelihara kuntilanak itu. Tapi gara-gara kamu sekarang semua rencanaku berantakan. Kamu harus menanggungnya." Pak Purnomo lantas mengunduh sebilah parang dan bersiap menyerang Bagus. "Hentikan Pak Purnomo, atau kami tembak!" Dua orang petugas polisi mengarahkan pistolnya pada Pak Purnomo. Namun Pak Purnomo hanya menyeringnya dengan senyum mengejek. Pak Purnomo meneruskan serangannya dan dua buah timah panas polisi melesat ke arahnya. Namun yang saat itu membuat heran, orang-orang yang berada di sana adalah tubuh Pak Purnomo sama sekali tak mengalami luka, hanya sedikit terhuyung. Dan dengan gesit Pak Purnomo berbalik arah kepada dua polisi itu. Dalam dua kali tebasan, sabetan parangnya berhasil merobek perut dua orang polisi yang langsung ambruk dan mati. "Gila, sulit dipercaya. Pak Purnomo setangkas itu dan punya ilmu kebal," kata Prastio. "Bukan kebal, Pras. Kurasa dia punya ilmu rawa rontek," jawab Rusdi. "Kalian salah." Bagus menimpali, memasukkan keris Kiai Serajiwo dan mengeluarkan keris lainnya, yaitu keris Kiai Pancasona. Dia justru memiliki ilmu Pancasona dan hanya bisa ditandingi dengan keris ini. Baru saja Bagus menyelesaikan kata-katanya, serangan ganas Pak Purnomo dengan parang tajamnya sudah bertubi-tubi membabat ke arah Bagus. Kali ini Bagus tak butuh waktu lama meladeninya. Berbekal silat patigaman yang dimilikinya, sekali gebrak parang di tangan Pak Purnomo terpental, dan tajamnya keris Kiai Pancasona itu berkilat-kilat menggores kedua tangan dan kaki Pak Purnomo. Pak Purnomo langsung jatuh terduduk. "Bapak!" Tahu-tahu terdengar suara Sadewo dan Devi yang berlari menghampiri tubuh bapaknya yang sudah terduduk lemah itu. Sebuah asap tipis keluar dari mulutnya dan menghilang di udara. "Ilmu Pancasona yang dimilikinya sudah lepas," kata Bagus pada dua temannya. "Bagus, apa yang kamu lakukan pada bapakku?" teriak Sadewo. Tapi tangan Pak Purnomo menahan Sadewo yang tampak marah dan ingin menyerang Bagus. "Bapakmu inilah yang salah. Bapaklah yang telah membangkitkan kembali Dewi dari kuburnya. Dan Bapak juga yang membuat Dewi membunuh orang-orang yang telah membunuhnya dengan bantuan kuntilanak peliharaan Bapak." Lalu tubuh Pak Purnomo jatuh tersungkur di tanah. "Bapak!" teriak Dewo dan Devi. "Bapakmu hanya pingsan, tidak mati, Dewo," kata Bagus. Ia menyarungkan kembali keris Kiai Pancasona itu dan menyisipkan kembali di pinggangnya. Sosok hantu Dewi mendekati Devi. "Adikku, untuk yang terakhir kalinya, aku ingin mengatakan padamu bahwa masa Dewo juga bapak dan ibu tak pernah membedakan kasih sayangnya antara kamu dan aku. Walaupun kamu bukanlah anak kandung bapak dan ibu, kasih sayang mereka padamu dan pada Mbak Yu sama. Maka buang jauh-jauh prasangka burukmu selama ini. Mbak Yu sangat mencintaimu, Devi." Devi pun terisak dalam tangisan penyesalan karena selama ini ia telah salah menduga. Maka pantas saja malam itu Dewi mendatanginya. Jauh dalam hati Devi memang menyimpan dendam pada Dewi yang selama ini dipikirnya lebih disayangi bapak, ibu, dan Sadewo. Dan hampir saja malam itu kuntilanak tua nyaris membunuhnya. Kalau saja ia tak berteriak dan Sadewo datang ke kamarnya.
Karena kuntilanak tua itu dapat merasakan aroma orang-orang yang memendam dendam pada sosok Dewi yang dikuasainya saat itu. Karena kuntilanak tua itu dapat merasakan aroma orang-orang yang memendam dendam pada sosok Dewi yang dikuasainya saat itu. Kemudian datanglah dua orang lelaki di tengah-tengah mereka. Dua orang itu adalah Ustadz Muklis dan Pak Hendarto. Dewi, maafkanlah anakku ini. Bukankah ia sudah mengakui kesalahannya? Pak Hendarto memelas memintakan maaf untuk anaknya pada sosok hantu Dewi. Hantu Dewi menitikan air mata. Ia mengangguk. Pak Hendarto merasa lega dan segera mendekati dan merangkul anaknya yang saat itu terduduk dengan tubuh menggigil menahan ketakutan yang luar biasa. Dewi, kini kamu sudah lepas dari pengaruh jin jahat berupa kuntilanak tua itu, dan orang-orang yang bersalah padamu telah mendapatkan balasan setimpal. Kini kembalilah ke alammu dengan tenang, kata Ustadz Muklis. Ia mengangkat tangannya dan berdoa. Perlahan sosok hantu Dewi menghilang dari pandangan semua orang. Alhamdulillah, akhirnya semua masalah yang menimpa di desa kita akhir-akhir ini sudah berakhir. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, silahkan kembali ke rumah masing-masing. Mulai besok, mulailah kembali beraktivitas seperti biasa. Saya bisa pastikan takkan lagi ada hantu Dewi yang meneror siapapun sudah malam ini. Semua yang hadir akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Terima kasih Mas Bagus. Berkat bantuan Mas Bagus, sekarang desa ini sudah aman kembali, kata Ustadz Muklis. Pak Ustadz Muklis bisa saja. Ini juga berkat bantuan jenengan loh. Sekali lagi, terima kasih untuk Kris Kiai Pancasonanya. Akhirnya, semua pulang dan pesawan itu kembali sepi. Keesokan harinya ditemukan mayat Johan yang sudah membusuk di dalam rumah tua yang selama ini menjadi markas Elung dan kawan-kawannya. Diduga, Johan menemui kematiannya pada malam ke-6 kematian Dewi. Sementara Pak Purnomo menjalani pengobatan dan setelah sembuh, ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah membuat dua orang anggota polisi meninggal dunia. Agung yang mengalami ketakutan berlebihan itu menjadi stres, jiwanya terganggu, dan Pak Hendarto memutuskan untuk memasukkan Agung ke rumah sakit jiwa. Di depan warung makan Pak Harjo berdiri Prastio, Rina, adiknya, Pak Harno, Bagus, dan Rusdi. Mereka tengah menunggu angkot yang akan membawa Bagus, Prastio, dan Rusdi ke kota. Beneran Mas Pras mau ikut Mas Bagus dan Mas Rusdi ke Surabaya? Iya dek, Mas belum bisa untuk sekarang kalau harus berdiam di desa ini. Terlalu banyak kenangan indah Mas dengan almarhumah Dewi. Dan Mas ingin merantau keluar Lampung, menyembuhkan luka hati karena kehilangan Dewi. Kalau memang tekadmu sudah bulat, Bapak ya nggak bisa menghalangi Pras. Oh ya nak, Bagus dan Rusdi, Bapak titip anak Bapak ya, kata Pak Harno. Nggih Pak, akan kami jaga, jawab Bagus dan Rusdi berbarengan. Sebuah angkot berhenti. Bagus, Prastio, dan Rusdi menyalami dan mencium tangan Pak Harno. Lalu angkot pun pergi membawa 3 orang sahabat itu. Ampun Dewi, jangan bunuh aku, teriak Agung. Dan ia meronta-ronta saat para suster memegangi tubuhnya dan menyuntikkan obat penenang. Sementara di sudut jendela tampak sosok bergaun putih lusuh penuh noda tanah. Wajahnya pucat dan kedua matanya bolong. Selesai. Dan akhirnya selesai juga kisah dari teror hantu karya dari Deva, karya yang luar biasa. Story fiksi yang bagus banget menurut saya. Terima kasih Deva atas perhatian teman-teman. Admin ucapkan terima kasih. Admin undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya.